Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu, memahami firman-Mu, dan Roh Kudus juga yang akan memampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tolonglah pertemuan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah tidak terasa sudah sampai ke pasal yang ke-8. Sudah setengah jalan ya Bapak Ibu sekalian ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian yang sudah terus ikut di dalam PA kita ini ya. Saya kagum sekali ya. Kita masih bisa bertahan terus ikut PA ini ya. Pada malam hari ini kita sudah sampai di pasal yang ke-8 ya. Ini merupakan pasal yang ke-8 ini merupakan titik balik ya, titik balik di dalam Injil Markus ya. Saya akan coba share sekarang. Bahan-bahannya itu sudah ada pada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya rasa Alkitab ada pada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisa dibuka Alkitabnya dari Markus pasal yang ke-8 itu ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan tentang ayat ini di akhir kita bisa mendiskusikannya pasal 8 karena ini merupakan pasal yang penting sekali. Kenapa penting? Oleh karena dia berbicara tentang keadaan murid-murid yang mengaku Yesus adalah Mesias, ya, menjadi titik puncak di dalam perjalanan murid-murid. Tampilan saya sudah kelihatan ya Pak ya, sudah jelas ya Pak? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Oke baik, terima kasih Pak. Ya, kita lihat dulu hari ini tentang murid ya. Murid benar, tapi salah mereka itu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat pasal 8, ya, asumsi saya Bapak Ibu sekalian telah membaca pasal 8 ini atau sambil terbuka Alkitabnya juga, nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian. Ada 3 peristiwa di sini. Ya, peristiwa pertama memberi makan 4.000 orang. Kemudian yang kedua, orang Farisi yang meminta tanda. Kemudian yang ketiga, murid-murid yang masih belum mengerti juga. Dan kalau kita lihat persamaan dari ketiga peristiwa yang dicatat oleh Markus ini, kita lihat Tuhan Yesus di situ memberi yang dibutuhkan. Memberi yang dibutuhkan. Memberi yang dibutuhkan itu adalah kasih. Jadi kalau kita bertanya apa itu kasih? Kasih itu bukan soal perasaan, bukan soal saya suka kepada orang lain, bukan karena saya diperhatikan oleh orang lain, bukan karena orang lain itu baik, ya, bukan soal perasaan ini, tapi kasih itu soal tindakan, soal memberi, ya, memberi yang dibutuhkan. Dan ini memberi yang dibutuhkan ini Bapak Ibu sekalian membutuhkan kepekaan. Contoh misalnya ya, saya itu ada Alkitab edisi studi yang tebal sekali, ya, yang dibuat oleh LAI. Kemudian katakanlah ada seseorang yang mengatakan kepada saya begini, Pak Pendeta, saya sangat mengasihi Bapak. Kemudian sebagai bukti kasihnya itu dia berikan Alkitab yang tebal juga, yang sama seperti edisi studi yang saya punya. Menurut Bapak Ibu sekalian, pemberian itu bentuk kasih bagi saya atau bencana Bapak Ibu sekalian? Saya sudah punya Alkitab yang besar, yang tebal, yang sama. Kalau saya tidak pakai, tidak bawa, tentu
yang memberi tadi bertanya, Bapak nggak suka ya Alkitab yang saya berikannya? Tapi kalau saya bawa, kan orang juga melihat, Pak, kok bawa 2 Alkitab, Pak? Gitu ya. Jadi kan serba salah jadinya. Kenapa? Oleh karena dia memberi yang tidak saya butuhkan. Nah, jadi memberi yang dibutuhkan ini butuh kepekaan. Apa sih yang dibutuhkan? Itu. Tuhan Yesus di sini memperlihatkannya, mengajarkannya kepada kita bahwa kasih itu memberi yang dibutuhkan. Tidak hanya berbelas kasihan, tapi berbelas kasihan itu dia perlihatkan dalam bentuk tindakan. Di sini kita lihat Tuhan Yesus itu peka. Pertama, ini orang banyak telah 3 hari dengar khotbah. Siapa orang banyak ini? Orang bukan Yahudi, karena khotbahnya terjadi di luar Galilea, di daerah orang bukan Yahudi. Tapi di daerah itu ada juga orang Yahudi, tapi mayoritas orang bukan Yahudi. Yesus tahu ya, bahwa yang dibutuhkan orang banyak ini adalah makanan. Ya. Kalau dalam Markus 6, sebelumnya kan Yesus juga muncul belas kasihan. Di sini juga muncul belas kasihan, tapi beda. Kalau di Markus 6, belas kasihannya karena dia melihat orang banyak itu tanpa gembala. Itu kebutuhan rohani. Nah, kali ini orang itu perlu makan, kebutuhan fisik. Ya? Nah, Yesus peka apa yang mereka butuhkan, makanan. Gitu, ya? Tapi juga kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus juga walaupun jumlahnya ini besar ya, ribuan orang, Yesus punya waktu, kesempatan untuk berbicara kepada mereka sehingga dia tahu dari mana mereka datang, dari mana tempat asal mereka. Ada yang datang dari jauh, ada yang datang dari dekat ya. Dan keadaan seperti itu tidak mungkin mereka pulang dalam keadaan lapar, mereka harus diberi makan. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, berilah mereka makan. Waduh, murid-murid bingung. Ini murid-murid bagaimana ya? Padahal sebelumnya dalam pasal 6, mereka kan sudah melihat bahwa Tuhan Yesus sudah memberi makan 5.000 orang. Ini hanya 4.000, bagaimana gitu? Lupa mereka. Ya, jadi mereka bilang ini aja 7 roti Tuhan dan beberapa ekor ikan kecil. Nggak cukup untuk ini. Ya, murid-murid melihat jumlah orang banyak, tidak melihat Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya mereka sudah lihat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, di sini kita lihat ya, bagaimana Tuhan Yesus melihat apa yang ada. Tuhan Yesus tidak melihat apa yang tidak ada. Terhadap apa yang tersedia, apa yang ada, Tuhan Yesus mengucap syukur. Dia memberkati 7 roti, dan beberapa ikan yang kecil itu hasilnya apa? Semua kenyang, yang 4.000 itu kenyang. Bahkan ada sisa 7 bakul. Kenapa ada sisa? Bukan karena makanannya nggak enak, tapi karena sudah kenyang. Mereka sudah kenyang, berkelimpahan. Ya, jadi kita lihat belajar di sini, Tuhan Yesus bisa mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Ya. Apa yang ada pada kita, kita serahkan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa mengubahnya itu menjadi kelimpahan. Tidak hanya kebutuhan orang banyak ya, juga kebutuhan murid-murid. Ya, kebutuhan murid-murid. Murid-murid ini belum mengerti. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan kalau kekurangan iman mereka itu berlangsung terus, itu bisa berubah menjadi ketidakpercayaan seperti orang Farisi dan Herodes. Itu makanya Tuhan Yesus beri peringatan hati-hati, ada ragi. Ragi itu maksudnya pengaruh. Ya, pengaruh orang Farisi, pengaruh orang Herodes. Apa pengaruhnya? Pengaruh pada dasarnya mereka tidak percaya. Nah, orang Farisi misalnya, kita lihat di bagian bacaan kita, meminta tanda dari surga. Maksudnya apa? Konfirmasi bahwa Yesus betul diutus dari Allah. Bahwa benar diutus Allah. Ya, jadi ragi Farisi, ragi Herodes itu menunjuk apa? Ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi
Tuhan Yesus memberi peringatan kepada murid-murid ini. Kalau mereka terus-terus belum mengerti, itu bisa bahaya. Jadi bisa membuat mereka menjadi tidak percaya. Orang Farisi ini minta tanda kenapa? Karena yang diberi makan ini adalah orang bukan Yahudi. Bagi Farisi, orang bukan Yahudi itu adalah orang yang harusnya dihukum Allah. Jadi bukan orang yang harus dikasih makan. Jadi mereka bingung ini. Ini kok Tuhan Yesus memperhatikan orang bukan Yahudi. Harusnya biar saja mereka itu kelaparan. Sehingga mereka meragukan ini. Tolong kasih tahu bahwa kamu itu betul diutus Allah. Ini permintaan pemimpin agama. Ya, mereka ragu-ragu jadinya. Karena Yesus tidak membedakan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Orang bukan Yahudi yang lapar, Tuhan Yesus juga beri makan. Itu yang diprotes oleh pemimpin agama Yahudi. Dalam ayat 15, ya. Jadi Bapak Ibu coba lihat dalam ayat 15, Tuhan Yesus kasih peringatan, hati-hati ragi orang Farisi dan orang Yahudi. Hati-hati. Namun murid-murid salah mengerti. Karena rupanya mereka hanya punya satu roti. Sehingga mereka berdebat, berkelahi. Ini siapa ini penyebabnya nih? Kok lupa bawa roti? Kita ini ada 12 murid ditambah Tuhan Yesus 13. Harusnya rotinya 13. Ini kok cuma satu? Ini salah siapa nih? Mereka berdebat. Kenapa mereka berdebat itu? Karena mereka hanya melihat kekurangan. Mereka tidak melihat Tuhan Yesus yang sudah memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang. Mereka masih belum mengerti. Makanya Tuhan Yesus katakan dalam 21, belum mengertikah kamu? Belum mengertikah kamu? Ini kekurangan murid-murid. Ya, dan pada waktunya nanti Tuhan Yesus ingin mengubah kekurangan murid-murid ini juga menjadi kelebihan. Nah, ini diperlihatkan melalui orang buta yang bertahap penglihatannya. Ya, jadi peristiwanya ini di Betsaida. Ya. Sekarang Tuhan Yesus sudah ada di Galilea. Nah, di Betsaida ini dibawa kepadanya orang yang buta. Orang yang bawa, dia bilang, ya Tuhan sembuhkanlah orang ini. Ya, dia baik sekali. Orang buta ini jelas dia tidak dilahirkan buta. Kenapa? Karena nanti waktu dia melihat samar-samar, dia tahu mana pohon, mana manusia. Jadi rupanya kita tidak tahu umur berapa dia mulai buta, tapi dia sudah tahu bagaimana bentuk manusia, bagaimana bentuk pohon, dia sudah tahu. Ya. Dan dia tuh dari luar desa Betsaida. Jadi kalau kita lihat di sini, ya. Tuhan Yesus kepada murid-murid yang tadi, ya, belum mengertikah kamu? Nah, sekarang Tuhan Yesus mau tunjukkan bahwa seperti orang buta ini, ya, orang buta ini kan Tuhan Yesus bilang, ya, apakah kamu sudah melihat dia sudah sembuh? Tapi dia bilang belum jelas Tuhan, ya, belum jelas. Oleh karena itu Tuhan menyentuh sekali lagi sehingga dia melihat jelas. Begitu juga murid-murid yang sekarang masih samar-samar melihat, masih tidak mengerti, harus butuh sentuhan dari tangan Tuhan Yesus. Ya, melihat dari samar-samar sampai melihat Yesus yang jelas itu perlu campur tangan Tuhan Yesus. Terus menerus sama seperti dia menyentuh orang buta tadi itu. Ya, yang samar-samar pertama, kemudian Yesus sentuh sekali lagi, dia bisa melihat dengan jelas. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya ini ya. Yang berikutnya ini mulai ayat 27. Ya, kita sudah bergeser. Nah, disinilah puncaknya Injil Markus ini
pada waktu pengakuan Petrus. Ya, ada dua pertanyaan dari Tuhan Yesus yang masing-masing kita harus menjawabnya. Sebelum kita mati meninggalkan dunia ini pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama adalah Tuhan Yesus mengatakan kata orang. Kata orang. Ya. Siapa aku ini? Nah, murid-murid bisa menjawabnya karena mereka masih ingat di Markus 6 ayat 14 sampai 15. Di situ dia bisa jawab. Orang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis, Elia, seorang dari para nabi. Mereka bisa ingat apa kata orang. Ya, mungkin selama ini juga kita mengatakan apa Yesus menurut pendeta, Yesus menurut Calvin, Yesus menurut guru Injil, gitu ya. Kita masih bisa jawab. Baik. Tapi ada satu pertanyaan paling penting yang harus kita jawab. Ini dia. Menurut kamu, jadi bukan menurut orang lagi, menurut kamu, ya masing-masing kita harus menjawab pertanyaan ini. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Di sini Petrus menjawab benar, ya, engkaulah Mesias. Engkaulah Mesias. Ya, benar jawabannya itu. Ya, engkaulah Mesias. Tapi agak aneh ya. Coba lihat ayat 30, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada Alkitab di situ. Tuhan Yesus melarang mereka dengan keras. Jangan kasih tahu siapapun. Loh, kan mereka disuruh memberitakan siapa Yesus. Kenapa sekarang dibilang jangan kasih tahu dulu? Karena mereka belum mengerti apa arti Mesias sebelumnya. Nanti kita lihat. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu tentang apa sih pengertian Mesias ini. Awalnya Mesias itu adalah Raja Israel dan Imam. Kemudian waktu di kitab Daniel dalam perjalanan Mesias itu berubah menjadi raja yang memulihkan Yerusalem. Berdasarkan raja yang memulihkan Yerusalem ini bangsa Yahudi yang ditindas ya oleh orang Babel, orang Persia, orang Yunani, sekarang orang Romawi, mereka memahami Mesias itu adalah raja yang membebaskan mereka. Oleh karena itulah makanya kita lihat Tuhan Yesus jarang pakai Mesias. Dia juga dalam hal ini dia larang murid-murid jangan kasih tahu dulu karena kalian belum mengerti apa arti Mesias. Nanti kita lihat ya, berdasarkan pengakuan Petrus ini Tuhan Yesus kasih pengajaran lebih jauh tentang apa itu Mesias. Ya, pasal 12, pasal 14, ya. Terus pasal 941, pasal 13, mohon maaf Bapak Ibu kita tidak sempat melihatnya ya. Dia ajarkan mereka ini. Mesias adalah ini ya. Makanya pada pasal 8 ini Tuhan Yesus mengatakan jangan kasih tahu dulu. Tuhan Yesus harus ajarkan dulu. Ya. Tapi kalau kita lihat pengakuan Petrus ini, waduh. Bagaimana ya? Tuhan Yesus katakan Mesias itu harus menderita. Wah. Menderita, ya, ditolak, dibunuh, bangkit. Ya, ditolak, dibunuh, bangkit. Ya, kata ditolak itu ya kata kerja pasif ya, dibunuh juga pasif tapi bangkit itu aktif. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kata harus di sini menunjukkan bahwa ini adalah bagian rencana Allah. Siapa yang akan menganiaya Tuhan Yesus? Disebutkan di sini dalam ayat 31. Ya, ada 3 pihak, tua-tua, 1, 2 imam, 3 ahli Taurat. Ahli Taurat inilah yang membentuk Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah pengadilan bangsa Yahudi yang nanti mengadili Tuhan Yesus. Ya. Pemimpin agama inilah yang bertanggung jawab. Ya.
Kemudian dikatakan ayat 32, Tuhan Yesus terus terang memberitakannya ini. Maksudnya terus terang ini adalah bahwa Tuhan Yesus kasih tahu yang menderitanya sumbernya siapa, pemimpin agama tadi Sanhedrin, kemudian akhir penderitaannya itu betul kematiannya, tapi juga dia bangkit. Tidak ada yang disembunyikan oleh Tuhan Yesus. Mendengar Yesus harus menderita, Mesias harus menderita, Petrus nggak bisa terima. Dia tidak bisa terima. Walaupun sebelumnya dia katakan, engkaulah Mesias. Tapi bagi Petrus, Mesias itu tidak menderita. Nggak cocok dengan konsep Petrus tentang Yesus yang menderita. Terus apa tindakan Petrus? Wah, dia menarik Yesus ke samping. Petrus menegur Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya Petrus ya. Dia tegur Tuhan Yesus. Apa yang ditegur Petrus ini? Bahwa dia katakan Tuhan, Mesias itu tidak menderita dan bangkit. Ini tindakan perbuatan Petrus memberi jelas kepada kita bahwa Petrus tidak mengerti bahwa Mesias harus menderita. Bahwa Mesias harus bangkit. Ya, tapi Petrus nggak bisa terima dia, ya, nggak masuk di akalnya itu. Dan Tuhan Yesus menegur Petrus agak keras. Tuhan Yesus katakan bahwa tindakan Petrus itu tidak ubahnya tindakan iblis. Di sini perlu kita hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya. Bukan berarti Petrus dirasuki iblis atau dia di bawah pengaruh iblis atau berubah menjadi milik iblis, bukan. Tapi pikiran Petrus itu mencerminkan pikiran setan. Itu bukan pikiran Allah, itu bukan kehendak Allah. Jadi artinya setiap tindakan atau perbuatan yang tidak sejak jalan dengan kehendak Allah atau bertolak belakang dengan kehendak Allah, itu adalah merupakan wujud dari kehendak iblis. Itu makanya Tuhan Yesus katakan, Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi pikiran yang melawan Allah itu adalah pikiran setan. Pikiran yang melawan Allah. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus mengajarkan penderitaan juga bagian dari pengikutnya. Ya, tidak hanya murid-murid tapi pengikutnya. Makanya dikatakan dia memanggil orang banyak. Ya, memanggil orang banyak. Nah, di sini Yesus mengajar bahwa mengikutnya berarti ada 3 ya. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan Yesus. Ya, ini semua dalam bentuk kata kerja perintah. Kalau boleh saya menerjemahkannya secara harfiah ya, secara harfiah begitu. Terjemahnya karena ini secara harfiah jadi agak kurang halus. Terjemahnya jadi begini Bapak Ibu sekalian. Setiap orang ingin untuk mengikut aku, sangkallah dirinya. Pikullah salibnya. Ikutlah aku. Jadi ini kata kerja perintah. Ya, perintah itu bukan pilihan. Keharusan. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Menyangkal diri. Maksudnya apa menyangkal diri? Menyangkal diri ini harus kita lihat dari peristiwanya Petrus. Petrus itu apa rupanya? Dia pakai pikiran dia. Ya? Dia tidak memiliki pikiran Allah. Ya? Jadi menyangkal diri berarti apa? Menolak pikiran sendiri. Karena pikiran itu bertentangan dengan rencana dan kehendak Allah. Menyangkal diri berarti memiliki pikiran Allah. Apa kehendak Allah? Nah, bagi kita sekarang bagaimana kita tahu rencana kehendak Allah? Inilah PA ini. Ya, kita membaca Alkitab, kita mempelajari Alkitab, ya, PA yang kita ikuti, ya, udah 8 kali ini, sehingga kita harusnya semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi rencana Allah. Kita semakin mengenal siapa Tuhan Yesus. Jadi menyangkal diri, ya, menyangkal diri, memiliki pikiran Allah. Bagi Tuhan Yesus itu berarti adalah kematiannya di kayu salib. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu rencana Allah
sejak kekekalan, itu untuk keselamatan manusia. Ya, menyangkal diri, ya, memiliki pikiran Allah, menolak pikiran diri sendiri. Tidak hanya menyangkal diri, tapi dikatakan memikul salib. Memikul salib maksudnya apa ya? Memikul salib ini, kalau pada waktu zaman Tuhan Yesus, memikul salib berarti itu orang yang sedang menjalani hukuman yang kejam. Ya. Jadi rakyat orang Yahudi yang melawan pemerintah Romawi atau penjahat besar itu dijatuhi hukuman mati dengan cara menyalibkannya. Itu kematian yang paling menyakitkan dan kematian yang hina. Menyakitkan kenapa? Proses kematiannya lama. Justru itulah menjadi pelajaran. Jadi bisa berhari-hari tidak mati, tergantung di kayu salib. Ya. Jadi lama itu. Jadi memikul salib ini adalah menggambarkan gambaran kematian. Pertanyaannya, kematian terhadap apa? Kematian terhadap diri sendiri. Jadi kalau memikul salib berarti menganggap diri mati. Menganggap diri mati apa? Menganggap diri sendiri mati bagi dosa. Hidup bagi Kristus. Jadi kalau dikatakan memikul salib itu berarti saya mematikan manusia lama, kalau kita pakai istilah Paulus. Mematikan, menolak semua dosa, ya, membenci dosa. Itulah dia. Ya. Jadi salah satu hal yang harus kita lihat nampak dalam hidup kita adalah kita mulai belajar membenci dosa. Ya, membenci dosa. Ya, itulah memikul salib. Ya, mati bagi dosa. Tapi juga menyangkal diri, memikul salib, itu kemudian apa? Mengikut Tuhan Yesus. Namanya mengikut Tuhan Yesus berarti kalau saya mengikut Tuhan Yesus, yang berjalan di depan siapa? Saya atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus kan? Jadi kalau Tuhan Yesus berjalan di depan saya, setiap ada persoalan, ada masalah, siapa dulu yang menghadapinya? Tuhan Yesus kan, saya hanya ikut saja berjalan di depannya. Saya berjalan di belakang Tuhan Yesus, bukan berjalan di sampingnya atau berjalan di depan Tuhan Yesus. Kalau namanya mengikut Tuhan Yesus, saya berjalan di belakangnya. Saya ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Kan itu artinya mengikut Tuhan Yesus. Ya, arti mengikut Tuhan Yesus satu lagi adalah berarti kalau saya mengikut Tuhan Yesus berarti saya semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka dapat dibaca orang lain dengan jelas. Ada 3 alasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di sini. Ya. Alasan yang pertama adalah itu ya. Menyangkal, perintah menyangkal, memikul salib dan mengikut Tuhan itu menunjuk kepada apa? Ayat 35 itu dikatakan kehilangan nyawa. Ya, kehilangan nyawa. Saya bacakan aja ya. Lebih baik saya bacakan ayat 35 itu ya. Ayat 35 saya pakai terjemahan lama ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Bagaimana menggambarkannya ya? Kalau saya boleh pakai ilustrasi, hidup itu seperti air gitu ya. Jadi kalau air itu kita makin genggam makin kuat, maka airnya akan tumpah, tangan di kosong, tidak ada lagi air. Begitu juga manusia yang menggenggam kuat hidupnya. Ya, tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Maka sebenarnya dia kehilangan hidup. Sebaliknya, manusia yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Injil, ia memperoleh hidup. Dan hidup yang dimilikinya jauh lebih berharga dari seluruh dunia ini. Ayat 36-37 itu. Tuhan Yesus kasih alasan kedua bahwa hidup kita lebih bernilai.
Hidup lebih berharga dibanding harga seluruh dunia. Ya mungkin kita nggak terbayang ya harga seluruh dunia. Mungkin saya kasih aja. Kira-kira kita tahu kalau kita miliki semua Jakarta Selatan, ya, satu Jakarta Selatan, semua tanah Jakarta Selatan kita punya. Wah, udah kaya ya. Atau setengah Jakarta ini kita yang punya, tanah setengah Jakarta ini deh kita punya. Udah lebih kaya ya. Kurang kali. Satu Pulau Jawa ini kita yang punya. Wah, udah luar biasa ya Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan Yesus katakan hidup kita ini lebih berharga dari seluruh dunia ini. Waduh, berapa ya harga dunia ya? Ada yang Bapak Ibu tahu berapa harga kalau kita mau beli satu Pulau Jawa? Saya nggak tahu ya Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi kalau mau seluruh dunia mau dibeli. Harganya mahal banget ya. Yang itu yang saya tahu. Ya, itu hidup kita itu lebih berharga dari itu. Lebih berharga dari seluruh dunia ini. Ya, itu kita dapat kenapa? Mengikut Yesus. Ya. Manusia ya hidupnya itu lebih bernilai, lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan nilai hidup manusia. Sangat berharga. Lebih berharga dari semua itu adalah hidup mengikut Tuhan Yesus. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah Tuhan Yesus katakan begini dalam ayat 38. Siapa yang malu kepada Yesus, nanti pada waktu dia datang kedua kali, dia juga akan malu kepada orang itu. Nah, istilah malu di sini artinya apa? Bukan perasaan yang dimaksud Bapak Ibu sekalian. Bukan perasaan, tapi ada dua artinya. Pertama adalah ada orang yang malu karena ada ancaman. Nyawanya terancam. Ada penderitaan. Dia nggak tahan. Sehingga dia katakan, ya aku sudah tidak mau ikut Tuhan Yesus lagi. Itu arti pertama. Menyangkal Tuhan. Arti yang kedua adalah malu kepada Tuhan Yesus itu tidak mau memberitakan Injil Tuhan Yesus. Dia tidak mau memberitakan kepada seluruh bangsa di dunia ini. Jadi ini yang kita pelajari Bapak Ibu sekalian ya. Dari sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu bagaimana dia peka. Dia tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Ya, dia berikan yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Ya, yang penting kita mengikut dia, berjalan di belakang Tuhan Yesus, mengikut dia, menjadi serupa dengan Kristus hari demi hari. Ya, saya kira sampai di situ Pak.